آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Amma ba'du. Para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita bisa bermujalasah. Allah berikan nikmat zakhiran wa batinan sehingga bisa duduk bersama di majelis ilmu ini. Semoga keberkahan mengalir terus kepada panjenengan dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Kita buka halaman 12. Langsung ke halaman 12, Bu. Kalau yang di depan itu adalah biografi. Langsung ke halaman 12. Rolas. Number rolas. Sudah ketemu? Kita sudah usaha kitabnya cari yang lebar-lebar, masih saja dapat yang kecil-kecil. Sudah ketemu? Ini adalah ya, kalau jenengan betul-betul diamalkan sulit ya. Setan-setan mengganggu, sulit. Malaikat itu mencatat kejelekan-kejelekan ibu. Karena memang kalau ini diamalkan, wah, pintu surga menanti. Amin. Amin ya, diamalkan dulu. Amin dulu ya. Amin bisa mengaman, kan menjadi wanita, menjadi istri yang salihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ketemu? Jadi memang dalam keluarga itu wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi Bu, laki-laki dan perempuan itu, suami istri itu menjadi ayat Allah. Wa min ayatihi, jelas dalam Al-Qur'an. Dan di antara ayat-ayat Allah, wa min ayati an khalaqa lakum, menciptakan kalian, bagi kalian azwaja, suami istri. Ayat itu ada yang berbentuk huruf. Berbentuk huruf alif, ba, ta. Surat Al-Ikhlas, surat Al-Fatihah itu ayat. Tapi juga ayat ini ada yang berbentuk seperti ibu-ibu nih. Suami istri itu juga merupakan ayat, pertanda kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ingin marah-marah kepada suami, ingat itu ayat Allah. Ketika ingin zalim sama suami, ingat itu ayat Allah yang mereka dikirim kepada ibu-ibu. Mereka ayat Allah. Hati-hati dengan ayat Allah. Sama laki-laki mau menyakiti ibu-ibu, kalau ingat itu ayat Allah, jangan sampai disakiti. Kalau bisa ya, memang perintah Allah dimuliakan, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hati kita di sini ini dalam ayat tadi, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Agar kita ada kasih sayang, agar kita tentram berumah tangga. Tapi tidak sederhana itu, Bu. Ada ilmu yang kemudian harus kita amalkan sehingga kita itu betul-betul sakinah, mawaddah, warahmah. Maka dalam kitab ini kita akan belajar bagaimana merajuk keluarga yang sakinah. Ini tujuannya. Bagaimana ketika suami lagi emosi, bagaimana ketika istri lagi emosi, ya, itu nanti pelajaran yang kita akan pelajari, yang akan kita petik.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Tuhan kalian, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang mana Tuhan kalian itu yang telah menciptakan seorang diri, Adam. Adam diciptakan seorang diri. Wa khalaqa minha zawjah, kemudian Allah ini menciptakan istri bagi Nabi Adam. Enggak cukup begitu, wa batha minhuma rijalan wa nisaa, kemudian mengembangbiakkan ada laki-laki, ada perempuan, sampai detik ini kita ada di dunia ini. Jadi dalam penciptaan Allah suami istri ini ada hukum-hukum yang harus kita laksanakan. Karena begini, pernikahan itu akan berjalan sakinah mawaddah warahmah, akan bertahan lama ketika satu sama lain tahu tugas masing-masing. Tugas masing-masing harus tahu, Bu. Kenapa orang-orang artis-artis sedikit-sedikit cerai? Karena mereka sering menuntut hak-hak mereka, tapi tidak memberikan kewajiban-kewajiban mereka. Nah ini, sehingga di dalam kitab Uqudul Jan ini, apa sih haknya ibu-ibu, apa sih haknya suami, apa sih kewajiban suami, apa sih kewajiban istri-istri, sehingga tidak menuntut, tidak sekedar menuntut, tapi memberikan kewajibannya kepada pasangan kita. Ya semuanya lagi belajar, ustaznya pun lagi belajar, terus belajar. Karena memang pelajaran yang sangat panjang adalah dalam meraungi nahkoda rumah tangga. Nah, jadi kita itu jangan hanya menuntut kepada suami, tapi tidak, jenengan maksudnya bukan kita, bukan saya, jenengan jangan hanya menuntut hak-hak istrinya harus begini, kan bapak imamnya. Jangan hanya begitu, tapi berikan kewajiban bapak itu. Begitu juga suami, jangan hanya menuntut hak suami, tapi tidak memberikan kewajiban istri. Nanti kita akan bahas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Bismillah dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim lagi Maha Penyayang, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita akan belajar di awal-awal ini tentang fadilah, keutamaan Bismillah. Ada peran perempuan yang luar biasa di dalam Bismillah ini nanti. Cuma saya sampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman ini, Ar-Rahim ini semua berawal di Rahman, kasih sayang Allah. Kemudian masuk menjadi Ar-Rahim, masuk menjadi Ar-Rahman. Apa sih bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Kalau Ar-Rahman ini kasih sayang Allah yang diberikan kepada seluruh umat, seluruh makhluk, seluruh alam yang ada di dunia, baik Islam atau non-Muslim, baik hewan itu berakal atau tidak berakal, semua Allah berikan kasih sayangnya, Allah berikan rizkinya, Allah berikan kesehatannya, walaupun dia sudah durhaka kepada Allah. Ini bentuk Rahman. Paham? Beda dengan Rahim. Kalau Rahim ini hanya diberikan kepada kaum muslimin dan muslimat nanti di akhirat. Ketika nanti kita berjumpa dengan Allah di dalam akhirat, alam keabadian,
ternyata amal-amal kita tidak bisa menyelamatkan kita. Ada rahimnya Allah yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka, dari siksa kubur, dari siksa akhirat. Rahim. Makanya rahmatnya Allah ini lebih besar daripada murkanya Allah. Rahmatnya Allah lebih besar daripada murkanya Allah. Maka ketika ditanya Rasulullah sallallahu, ketika menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa semua orang yang masuk kepada surga itu karena rahmatnya, bukan karena amal-amalnya, karena rahmatnya. Cuma bagaimana bisa mendapatkan kasih sayang Allah kalau kita tidak berbuat baik sama Allah? Ya jenenganlah anak-anaknya sedikit nakal sama jenengan, satunya baik banget, pastikan yang baik dah. Jajan, kamu nggak usah jajan, nggak dengerin tadi disuruh ke toko nggak mau ya. Ini saja kita ya, bukan mengibaratkan Allah seperti manusia, tidak. Artinya ini kita bentuk bagaimana agar di hadapannya Allah mendapatkan rahmatnya, ya setidaknya kita juga mendengarkan, melaksanakan apa perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, sehingga rahmat datang. Itu baik. Qala al-fakiru ila rahmati rabbil ghaffari. Qala al-fakiru, qala berkata, Assalamualaikum warahmatullahi. Bumil datang, mumpung belum jauh Bumil, masih bismillah Bumil. Kita tunggu Bumil. Turun mesin. Belum luncing kan? Belum. Luncing nggak apa-apa, bawa sini Bumil. Ikut ngaji. Alhamdulillah. Kasih duduk sama Bumil. Itu biasanya tempatnya 2 orang itu. Nggak cukup 1 orang. Zandar biar nggak capek karena kita masih 1 jam lagi. Baru mulai. Halaman 12. Sebenarnya luar biasa tadi jauh. Pulang panas banget ya hari ini. Bukannya di blok. Enggak, di satu. Sudah ya? Qala berkata, al-fakiru, siapa orang yang memerlukan. Ya, silakan. Al-fakiru, siapa orang yang memerlukan. Qala berkata, al-fakiru, siapa orang yang memerlukan. Memerlukan untuk apa? Ila rahmati Rabbi, ila rahmati, kepada rahmat, ila rahmati, kepada rahmat, ar-Rabbi, Tuhan. Siapa Tuhan? Allah. Tuhan itu tidak ada selain Allah. Ila rahmatir Rabbi, kepada rahmat Tuhan. Tanda kurung Allah biasanya. Takut salah. Tuhannya takut ada Tuhan selain Allah, tapi kita yakin Tuhannya hanya satu. Siapa? Allah. Seyakin-yakinnya kita sampai wafat. Al-Waffari, yang banyak mengampuni. Al-Ghaffari, yang banyak mengampuni.
Qala al-fakiru, qala berkata al-fakiru, siapa orang yang membutuhkan, orang yang memerlukan, ila rahmati rabbi, kepada rahmat Tuhan, al-waffar yang banyak mengampuni. Siapa? Muhammadun ialah Syekh Muhammad. Muhammadun ialah Syekh Muhammad. Muhammadun ialah Syekh Muhammad. Muhammadun ialah Syekh Muhammad al-mu'tarifuh. Al-mu'tarifuh yang mengakui. Al-mu'tarifuh yang mengakui. Al-mu'tarifuh yang mengakui. Bil auzari, bermacam-macam, bil auzari dengan berbuat bermacam-macam dosa. Bil auzari dengan bermacam-macam dosa. Itu saja biar nggak panjang. Ya kalau sudah terlanjur tulis, ya monggo. Bil auzari dengan bermacam-macam dosa. Qala al-fakiru, berkata al-fakiru, siapa orang yang membutuhkan, yang memerlukan, ila rahmati rabbi, ila rahmati rabbi, kepada rahmat Tuhan, al-waffar yang banyak mengampuni. Siapa orang yang memerlukan kepada rahmatnya Allah, rahmatnya Tuhan yang banyak mengampuni ini? Muhammadun, nyatanya Muhammadun ialah Muhammad, Asy-Syaikh Muhammad, al-mu'tarifu yang mengakui, bil auzari dengan berbuat macam-macam dosa atau dengan macam-macam dosa. Jadi Syekh Muhammad ini berkata, orang Muhammad ini sangat mengakui bahwa dirinya banyak dosa. Saya banyak dosa, ya Allah. Basarahullahu ta'ala, basarahullahu basarah, semoga memperlihatkan kepada Muhammad. Basarahu, semoga memperlihatkan kepada Muhammad. Basarahu, semoga memperlihatkan kepada Muhammad. Muhammad yang di depan, bukan di depan gerbang, di depan kitab nih maksudnya, di tadi yang dilewatin. Allah, siapa Allah? Kalau bahasa kerennya, semoga Allah memperlihatkan. Nah, itu. Basarahullahu, semoga Allah memperlihatkan. Memperlihatkan kepada apa? Uyuba nafsihi, uyuba nafsihi, kepada aib-aib dirinya Muhammad. Uyuba nafsihi, kepada aib-aib dirinya Muhammad. Wah, ini luar biasa perbedaan orang alim dan tidak itu, Bu. Kalau orang alim itu lebih banyak memohon kepada Allah, Allah tampakkan aibku kepada diriku ya Allah sehingga aku bisa memperbaiki. Ya orang yang tidak berilmu, aib tetangga, aib keluarga, aib semuanya yang diselisih, yang diteliti, yang ditelaah, tidak penting ya. Tidak penting, monggo aib-aib kita masing-masing kita mohon kepada Allah agar Allah tampakkan kepada kita. Nggak usah ngurusin orang lain, urusin kita, karena kita ketika jumpa dengan Allah, kita yang akan dihisab, bukan orang lain yang akan dihisab. Waja'ala yawmahu, waja'ala, dan menjadikan, waja'ala, dan menjadikan siapa Allah, waja'ala, dan menjadikan siapa Allah, waja'ala, dan menjadikan siapa Allah, yaumahu, pada harinya Muhammad. Syekh Muhammad tadi, yaumahu, pada harinya Muhammad, yaumahu, pada harinya Muhammad, khairan, pada lebih baik,
khairan lebih baik. Gitu saja, enggak usah pada, biar enggak panjang. Waja'ala dan menjadikan siapa Allah yaumahu pada harinya Muhammad khairan lebih baik min amsihi dari hari kemarinnya Muhammad, min amsihi dari hari kemarinnya Muhammad. Jadi Syekh Muhammad ini berkata, beliau ini memohon kepada Allah yang banyak pengampun, yang memiliki rahmat. Muhammad ini, Syekh Muhammad ini tahu terhadap banyaknya dosa yang ada dalam dirinya, sehingga memohon kepada Allah, ya Allah tampakkan aib-aib itu kepada diriku, tapi Allah aib-aib itu jangan tampakkan kepada orang lain, cukup kami sehingga kami bisa perbaiki ya Allah. Dan juga jadikanlah hari-hari Muhammad ini ya Allah, hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Karena memang ada hadis, man kana yaumuhu khairan min amsihi, barang siapa hari ini lebih baik daripada kemarin, fawarabihun, ia termasuk orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi, barang siapa yang hari ini sami mawon dengan hari kemarin, fawa maubunun, itu termasuk orang yang merugi. Wa man kana yaumuhu tharran min amsihi, barang siapa yang hari ini, apa bahasa Jawanya jelek, lebih elek lebih jelek daripada hari kemarin, fawa mal'unun, dia termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu. Makanya kita berdoa kepada Allah sebagaimana doa harapan dari pengarang Syekh Muhammad, selalu memohon agar aibnya ditampakkan kepada dirinya, agar hari-harinya lebih baik daripada hari kemarin. Kemudian alhamdulillah, alhamdulillah seadapun segala puji, alhamdulillah segala puji lillahi milik Allah. Alhamdulillah segala puji lillahi milik Allah, kama sebagaimana, kama sebagaimana, kama sebagaimana, yang bagi pantas, yang bagi sepantasnya. Kalau bahasa Jawa seyogianya, ya. Seyogianya itu bahasa Jawa Indonesia nih. Hah? Indonesia, seyogianya. Ya, seyogianya. Yang bagi seyogianya atau sepantasnya apa? Hamdun. Hamdun itu apa tadi? Puji. Lahu bagi Allah, lahu bagi Allah. Jadi segala puji itu milik Allah, sebagaimana memang sepantasnya pujian itu milik Allah. Pujian dari penghuni langit, pujian daripada alam semesta, semuanya mengalir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan muji kebaikan tetangganya, memuji kebaikan suaminya, memuji kebaikan anak-anaknya, sejatinya memuji kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu. Begitu juga jenengan muji kepada Allah, Allah muji kepada makhluk Nabi Muhammad, semua itu juga kembali kepada Allah, karena yang menciptakan semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya pujian baik yang datang dari Allah, makhluk sama makhluk, makhluk kepada adzat kepada adzat Allah, kadang muji sendiri, semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang pantas Allah mendapatkan itu. Wassalatu dan rahmat Allah, wassalatu dan rahmat Allah, wassalamu dan salam, semoga rahmat Allah dan salamnya, salam keselamatan,
selalu tercurahkan kepada siapa? Ala sayyidina, atas pemimpin kita. Ala sayyidina, atas pemimpin kita. Siapa pemimpin kita? Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad. Jadi selawat serta salam ini semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad pemimpin kita. Tidak cukup Nabi Muhammad, wa alihi, dan keluarganya Muhammad. Wa alihi, dan keluarganya Muhammad. Siapa keluarganya Muhammad? Itu ada dua. Keluarganya Nabi itu ada yang jalur lewat nasab, darah, dari jalur Husain dan Hasan. Kemudian ada yang di jalur luarnya, yang beriman kepada Nabi Muhammad, yang beriman kepada Allah, yang masuk dalam agama naungan Islam. Itu adalah keluarganya Nabi Muhammad. Makanya yang paling butuh memang ketika selawat dalam sholat selalu didoakan semoga selawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada keluarganya. Yang paling butuh ya sebenarnya kita, orang-orang yang tidak ada nasab secara langsung. Kenapa? Saking banyaknya dosa kita, saking ini sebenarnya orang-orang yang mana yang sangat butuh adalah orang-orang yang tersiksa di dalam kuburnya. Makanya dalam doa kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu kan selalu menyertakan keluarga. Dan kata Nawawi, yang paling berhak, yang paling diharapkan adalah, yang paling mengharap kepada sholawat ini sebenarnya keluarga di jalur kita yang banyak dosa itu. Sehingga ketika amal kita tidak bisa menyelamatkan kita dari siksa, ada syafaatil utma, ada sholawat yang selalu dibacakan oleh para jemaah, para saudara, para muslimin dan muslimat mengalir kepada kita karena kita keluarganya Nabi Muhammad. Tapi jangan sampai saya keluarganya, berarti saya panggil Habib atau Sayyid atau Syarifah bagi perempuan. Tidak, jangan mimpi. Jangan tidak jalur darah. Ya. Monggo. Wa sahbihi, dan kepada sahabat Nabi. Wa sahbihi, dan sahabat Nabi, sahabat Muhammad maksudnya. Muhammad yang Nabi ya, karena di depan juga ada Muhammad. Yang ini Muhammad, wassalamu ala sayyidina Muhammad. Muhammad yang ada di atas, ya bukan paling atas. Kalau yang paling atas ini pengarang kita, Muhammad Nawawi Al-Bantani. Terus, adada kulli ma'lumin, adada sebanyak, adada sebanyak, kulli tiap-tiap, kulli tiap-tiap, maklumin yang diketahui, maklumin yang diketahui, adada sebanyak-banyak, atau bilangan sebenarnya, sebanyak-banyak, kulli maklumin, tiap-tiap yang diketahui, maklumin lahu, bagi Allah. Dan juga selawat serta salam ini semoga selalu tercurah limpahkan kepada sahabatnya Nabi, sebanyak atau senilai hitungan setiap hal yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, adapun sesudah kita baca apa tadi, alhamdulillah dan selawat. Amma ba'du itu sebenarnya, amma ba'du itu isinya adapun sesudah itu. Sesudah itu sudah kita baca alhamdulillah sama salat. Biasanya pidato kan amma ba'du. Isinya amma ba'du sesudah itu. Artinya sudah selawat dan salam,
Acara yang pertama sambutan, itu berarti kan setelah jenengan baca hamdun, setelah baca salawat baru ada namanya apa tadi? Sambutan yang pertama. Seperti itu. Itu amma ba'du. Sesudah itu artinya sudah percakapan yang di awal tadi. Percakapan kita adalah alhamdulillah, percakapan setelahnya adalah sholawat serta salam. Amma ba'du. Fahada, maka adapun ini yang hadir, maksudnya ini kan belum mengarang kitab kan, baru nulis sampai sini, baru nulis amma ba'du. Artinya isi kitabnya kan sudah ada di dalam hati, di dalam sanubari Syekh Nawawi kan. Fahada, maka ini maksudnya ini yang akan ditulis itu, ini akan ditulis, ini kan ini yang dimaksud itu. Syarhun adalah sebuah syarah. Syarhun adalah sebuah syarah. Syarah itu penjelasan. Syarah itu penjelas. Makanya ada namanya syarah, syafinah. Ya. Syafinah itu matan. Matan itu isi pokoknya matan. Tapi ketika ada syarah, syarah itu adalah penjelasan dari matan itu. Saya makan, ini sumpamanya matan, saya makan. Tapi disyarahin sama orang, saya ini adalah objek, adalah subjek. Nah, dijelaskan. Subjek yang mengatakan ini adalah Ustaz Wahid sumpamanya makan. Dijelasin lagi, makan ternyata Ustaz Wahid makan roti. Itu namanya syarah. Ya kalau ada kitab namanya syarah yang menjelaskan isi matan. Artinya ada kitab sebelumnya yang kemudian disyarahi. Tadi kan fi bayani hukm zaujah qudul jin. Terus amma ba'du fahada, maka adapun kitab ini syarhun adalah sebuah syarah, sebuah penjelasan tolabahu yang telah meminta kepada syarhun, kepada hada syarhun, kepada syarah ini, tolabahu yang telah meminta, tolabahu yang telah meminta ini kan domirnya kepada hada syarhun, kitab ini maksudnya. Minni, dariku, tolabahu yang telah memintaku kepada hada syarhun, syarah ini, penjelasan ini, maksudnya kitab ini. Minni, jadi fahada, maka adapun, maka ini syarhun ialah syarah atau penjelasan tolabahu telah meminta kepada hada syarah, penjelasan ini, minni, dariku, ba'dul muhibbina, siapa sebagian orang-orang yang menyukai, ba'dul muhibbina, siapa sebagian orang-orang yang menyukai, ba'dul muhibbina, siapa orang-orang yang menyukai, ala risalati, atas risalah. Risalah itu kitab kecil. Ala risalati, atas risalah. Risalah itu kitab ada namanya, biasanya risalah ini khusus membahas kayaknya risalah tentang haid, risalah tentang nifas, itu biasanya mengutip nifas saja, atau mengutip risalah tentang darah. Berarti di sana ada darah istihadah, darah haid, darah nifas dan sebagainya. Kalau risalah ini adalah kitab kecil. Yang lebih besar ya banyak hasiyah, ya kayak syarah itu banyak. Terus ala risalati, atas risalah, kitab kecil, ala risalati, atas risalah, risalah lagi, ala risalati, atas risalah. Apa tadi risalah? Kitab kecil.
Al-muta'alliqati yang menerangkan atau yang menyangkut aja, yang berkaitan. Al-muta'alliqati yang berkaitan. Al-muta'alliqati yang berkaitan. Al-muta'alliqati yang berkaitan bi umuri zawjaini, tentang urusan suami istri. Bi umuri zawjaini, tentang urusan suami istri. Jadi sebagian orang-orang yang cinta, yang suka terhadap risalah, tentang risalah, yang senang tentang risalah yang berkaitan dengan suami istri ini, meminta kepada Syekh Nawawi untuk membuat apa? Untuk membuat buku ini nanti. Allati bi umuri zawjaini, tentang urusan suami istri. Allati yang sunnafaha, telah menyusun ha kepada ar-risalah, atau allati ha kepada ar-risalah, maksudnya ar-risalah yang berkaitan dengan urusan suami istri. Ba'dun nasihina, siapa sebagian orang-orang pemberi nasihat. Ba'dun nasihina, siapa sebagian orang-orang pemberi nasihat. Jadi sebenarnya kitab yang serupa ini sudah banyak orang-orang yang sudah pemberi nasihat ini sudah mengarang, tapi masih aja minta kepada pengarang kitab ini untuk buat, sehingga setelah dibuat ada di hadapan panjenengan ini, kemudian kita kaji. Wasammaituha, dan menamai siapa saya, wasammaituha, dan menyamai siapa saya, pada risalah. Wasammaituha, dan menamai siapa saya kepada risalah, risalah. Namanya apa? Uqudul Lujjaini, dengan nama Uqudul Lujjain. Uqudah itu, Bu, Uqudah itu namanya kalung. Lujjain perak, kalung perak. Uqudul Lujjain, kalung perak, namanya kalung perak. Ibu-ibu kan juga perhiasan, minimal kitabnya namanya kalung perak, walaupun nggak nyampe kepada emas, masih perak saja, berharga. Fi bayani huquqi zawjaini, fi bayani, di dalam menjelaskan, fi bayani, di dalam menjelaskan huquqi zawjaini, hak-hak suami istri. Ini muqaddimah, jadi muqaddimah dipercepat biar cepat-cepat tahu isinya. Ini belum nyampe ke isinya sudah pada ngantuk. Prolog ini baru prolog. Fi bayani huquqi zawjaini, di dalam fi bayani, di dalam menjelaskan huquqi zawjaini, hak-hak seorang suami istri. Jadi akan belajar di dalam kitab Uqudul Lujjain ini apa haknya suami, apa haknya istri. Jangan hanya minta haknya sendiri tapi tidak tahu haknya pasangan kita. Kalau diamalkan ya mantap. Wa arju, dan memohon siapa saya, atau mengharap. Wa arju, dan mengharap siapa saya, mengharap
Wa arju dan mengharap siapa saya, minallahi dari Allah Ta'ala, minallahi dari Allah Ta'ala, minallahi dari Allah Ta'ala, al-i'anata pertolongan, al-i'anata pertolongan, al-i'anata pertolongan, wal ikhlas dan ikhlas, wal ikhlas dan keikhlasan, wal ikhlas dan keikhlasan, wal ikhlas dan keikhlasan, wal ikhlas dan keikhlasan, wal qabula dan penerimaan, wal qabula dan penerimaan, wal qabula dan penerimaan, wan naf'a dan manfaat, wan naf'a dan manfaat, wan naf'a dan manfaat, wan naf'a dan manfaat, bihi sebab kitab ini, bihi sebab kitab ini, bihi sebab kitab ini, bijahi dengan keagungan, bijahi dengan keagungan, bijahi dengan keagungan sayyidina pemimpin kita, pemimpin kami, sayyidina pemimpin kami, sayyidina pemimpin kami, pemimpin kami. Siapa? Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad, Muhammadin yaitu Nabi Muhammad, Muhammadin yaitu Nabi Muhammad, wa aswajihi dan suami istrinya, suami wa aswajihi dan semua istrinya Nabi, istri-istrinya Nabi, wa aswajihi dan semua istrinya Muhammad, Nabi maksudnya, wa dzurriyyatihi dan keturunan Nabi Muhammad, wa dzurriyyatihi dan keturunan Muhammad, wa dzurriyyatihi dan keturunan Muhammad, wa hizbihi golongan Nabi Muhammad, wa hizbihi dan golongan Muhammad, wa ahdaitu dan saya hadiahkan, wa ahdaitu dan saya hadiahkan, punya saya nggak hidup basah, wa ahdaituhu dan saya hadiahkan dalikah, wahdaituhu dan saya hadiahkan dzalika pada pahala penyusun kitab itu, penyusunan kitab ini, kitab itu, kitab yang akan dipegang ibu-ibu itu, wahadaitu dan saya hadiahkan dzalika terhadap pahala penyusunan kitab itu, lil walidaini untuk kedua orang tua, oma papa, lil walidaini untuk kedua orang tua, ibu bapak, bapak
Rajian dengan mengharapkan, rajian dengan mengharapkan, rajian karena dengan mengharapkan, minallahi dari Allah Ta'ala, minallahi Ta'ala dari Allah Ta'ala, minallahi Ta'ala dari Allah Ta'ala, ufrana dunubihima, ufrana dunubihima, ufrana pada pengampunan dosa kedua orang tua, ufrana dunubihima, ufrana pada pengampunan, ufrana pada pengampunan, dunubihima dosa-dosa kedua ibu bapak. Kedua orang tua itu bapak nggak ada bapak-bapak, yang ada tetap bapak wartifa'a dan terangkat, wartifa'a dan terangkatnya, wartifa'a darajati ma dan terangkatnya derajat bapak ibu, wartifa'a darajati ma dan terangkatnya derajat bapak ibu. Annahu sesungguhnya Allah Ta'ala, annahu sungguhnya Allah Ta'ala, annahu Ta'ala sungguhnya Allah Ta'ala, wasi'un yang maha luas, wasi'un yang maha luas, annahu Ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala, wasi'un yang maha luas, al-maghfirati ampunannya, al-maghfirati ampunannya, wa arhamu dan maha penyayang, wa arhamu dan penyayang, ar-rahimina di antara para penyayang, wa arhamu dan maha penyayang, ar-rahimina di antara para penyayang, wa arhamur rahimin. Jadi begini Bu, ada orang yang meminta, orang yang suka tentang pelajaran ini, yang suka tentang pembahasan suami istri, meminta kepada Syekh Muhammad Nawawi untuk membuat suatu kitab yang berkaitan nasihat-nasihat tentang hak-hak suami istri, sehingga buatlah kitab ini. Namanya, beliau namakan kitab ini adalah Uqudul Jain, menjelaskan tentang hak-hak suami istri. Dan beliau juga mengharap kepada Allah pertolongan, keikhlasan, dan juga diterimanya kitab pahala dan sebagainya diganti dengan pahala, dan bisa bermanfaat dengan keagungannya Nabi Muhammad, keagungannya keluarga-keluarganya, istri-istri beliau dan keturunannya, golongannya, dan juga kitab ini dihadiahkan juga pahalanya kepada kedua orang tua. Harapannya apa? Semoga ampunannya Allah diberikan kepada kedua orang tuanya dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Dan juga semoga dosa-dosa orang tua, ibu bapak, ibu bapak yang telah meninggalkan kita duluan. Kalau masih ada kakek nenek kita, buyut kita, semoga diampuni. Kemudian semoga Allah angkat derajat mereka yang di dunia yang masih hidup, Allah angkat derajatnya. Yang sudah wafat, Allah angkat derajat. Kenapa? Karena Allah ini maha luas ampunannya. Kata saya tadi, rahmatnya Allah
ampunannya Allah lebih banyak daripada murkanya. Sebanyak apapun dosa-dosa, kalau kita mohon ampunan kepada Allah, ada potensi sangat dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannifu berkata penyusun kitab ini, qala berkata al-musannifu, musannif namanya penyusun kitab, Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita ngaji kitabnya beliau. Kuburannya ada di Mekah, rumahnya ada di Banten. Semoga jenengan ngaji kitab ini bisa sampai ke Mekah. Amin. Bareng-bareng dipimpin saya. Ya. Jenengan berangkat saya enggak. Lucu. Kita doa sama-sama berangkat bareng, bareng. Syakarallahu, semoga Allah menerima. Syakarallahu, semoga Allah menerima. Sa'yahu, usaha musannif. Musannif itu siapa tadi? Pengarang kitab. Semoga Allah menerima apa tadi? Usahanya Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Kan sudah tahu artinya kan? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi. Iklam, ketahuilah. Iklam, ketahuilah. Iklam, ketahuilah. Annal basmalata, sesungguhnya bismillah. Annal basmalata, sungguhnya bismillah. Tangan itu karam itu. Banyak nulis. Bukan karam apa? Keram. Karam. Kapal. Annal basmalata, sungguhnya bismillah, kasiratul barakati, adalah banyak sekali berkahnya. Annal basmalati, sungguhnya bismillah, kasiratul barakati, adalah banyak sekali berkahnya. Banyak berkahnya. Man dzakaraha, man dzakara, barang siapa yang membaca bismillah, man dzakara, barang siapa yang membaca bismillah, hasala, maka hasil lahu, bagi man, orang tadi yang membaca bismillah, hasala, maka hasil lahu, baginya, biar gampang, hasala, maka hasil lahu, baginya, al-ma'mulu, siapa, al-ma'mulu, apa yang dicita-citakan. Jadi kalau jenengan setiap apa-apa baca bismillah, insya Allah apa yang dicita-citakan jenengan akan tercapai. Wa man wadhafa 'alayya, dan barang siapa yang terus menerus, wa man wadhafa, dan barang siapa terus menerus 'alaiha, membaca bismillah. Wa man wadhafa, kalau punya hajat bismillahmu, amalkan bismillah. Wa man wadhafa, dan barang siapa wadhafa, yang terus menerus atau rutin, ya bahasa kerennya rutin, 'alaiha, membaca bismillah, 'alaiha, atas bismillah, khudiya, maka akan diberi. Siapa man, orang yang membaca bismillah rutin itu, khudiya, akan diberi, bil qabuli, khudiya, akan diberi bagian, bil qabuli, dengan penerimaan. Bil qabuli, dengan penerimaan. Bagian-bagian apapun yang panjenengan hajat akan diberi oleh Allah. Yang penting rutin. Tapi ada bismillah nggak boleh toilet, nggak bisa, nggak biangan ya. Nah, karena ada nama Allah. Kilah dikatakan,
sampai wahukian ini biar nggak nanggung. Nanti kita minggu depan belajar tentang cerita, dipercepat. Kila dikatakan innal kutuba, sesungguhnya kitab-kitab. Innal kutuba, sesungguhnya kitab-kitab. Al-munazzalata, yang diturunkan. Al-munazzalata, yang diturunkan minas sama'i, dari langit. Minas sama'i, dari langit. Ilal ardi, ke bumi. Minas sama'i, dari langit. Ilal ardi, ke bumi. Mi'atun wa arba'atun, ialah 104 kitab. Jadi semua kitab itu ada 104. Yang jenengan ketahui ada berapa? 4. Ternyata kitab yang diturunkan dari langit itu ada 104. Apa saja yang 104 itu? Suhufu Syisa, yaitu suhuf Nabi Syis. Suhufu Syisa, yaitu suhuf Nabi Syis, situna, yaitu 60. Suhufu Syisa, adapun suhuf itu lembaran. Suhuf itu lembaran. Suhufu Syisa, situna 60. Jadi ada Nabi Syis dulu, anak Nabi Adam. Setelah Nabi Adam itu ada namanya Nabi Syis, itu ada 60. Wa suhufu Ibrahim, dan suhuf Nabi Ibrahim salasuna 30. Wa suhufu Musa, dan suhuf Nabi Musa, lembaran-lembaran bagi Nabi Musa. Qabla Taurati, sebelum kitab Taurat, asyaratun 10. Qabla Taurati, sebelum kitab Taurat, asyaratun 10. Jadi yang diberikan kepada Nabi Musa selain Taurat itu ada lembaran-lembaran itu 10. Berarti 11 sama Taurat nanti. Wa Tauratu, dan kitab Taurat. Wal Injil, dan Injil. Wal Injilu, dan Injil. Wa Tauratu, dan Taurat. Wal Injilu, dan Injil. Wa Zaburu, dan Zabur. Wal Furqanu, dan Al-Quran. Taurat dikasih kepada siapa? Nabi Musa. Injil dikasih kepada siapa? Zabur dikasih kepada siapa? Nabi Daud. Wal Furqan, dan kitab Al-Quran dikasih kepada Nabi Muhammad. Wa ma'ani kullil kutubi, dan makna-makna semua kitab itu. Wa ma'ani kullil kutubi, dan makna-makna semua kitab itu. Wa ma'anil Qur'ani, dan makna-makna kitab itu, semua kitab itu. Majmu'atun, terkumpul fil Fatihati, dalam surah Al-Fatihah. Jadi kitab-kitab yang 104 itu semuanya terkumpul di dalam, bukan Fatihah, fil Quran. Fil Quran nih. Habis ngonong kopi langsung ngeblank. Kita ikut ngeblank. Ya kata saya aku bapak ngelewatin aja. Dalam Al-Quran. Wal Qur'ani, di dalam wa ma'anil Qur'ani, dan makna-makna Al-Quran. Wa ma'anil Qur'ani, dan makna-makna Al-Quran. Majmu'atun, terkumpul fil Fatihati, di dalam Fatihah. Jadi saya ngeloncat tadinya, loncat ke sebelahnya. Jadi apa yang ada di kitab 104 itu terkumpul dalam Al-Quran. Yang ada di Al-Quran tersimpan, terkumpul di dalam surah. Wa ma'anil Fatihati, dan makna-makna surah Al-Fatihah. Majmu'atun, terkumpul fil basmalati, di dalam
Bismillah. Terus wa ma'anil basmalati, dan makna-makna bismillah majmu'atun fi ba'iha, terkumpul fi ba'iha di ba-nya basmalah. Tinggal 2 menit lagi. Wa kana ba'dul ulama'i, wa kana, dan ada ba'dul ulama'i, sebagian ulama. Ibu tinggal 2 menit, Bu. Tinggal 1 menit. Ba'dul ulama'i, sebagian ulama, ba'dul ulama'i, sebagian ulama, wa kana, dan ada ba'dul ulama'i, sebagian ulama, as-salihin, yang soleh, asabahu, menimpa kepada ulama itu maradun, sakit, syadidun, yang keras, syadidun, yang keras, a'jazal atibba, a'jaz al-atibba'ah, a'jaz, menjadikan tidak mampu mengobati siapa marid, sakit tadi itu, yang menjadikan tidak mampu mengobati apa marid, sakit, al-atibba'ah, kepada para dokter. Jadi sakit saking kerasnya dokter tidak mampu. Fatafakkar, lalu berfikir siapa ulama yang sakit ini. Fatafakkar, lalu berfikir siapa ulama yang sakit ini, fi ba'dil ahya'i, di sebagian kehidupannya, atau beberapa waktu sebagian kehidupannya. Tilkal ibaratah, akan keterangan fadilah bismillah. Tilkal ibarati, akan keterangan fadilah bismillah. Tilkal ibaratah, akan keterangan fadilah bismillah. Fawadaba, lalu membaca rutin siapa ulama. Fawadaba, lalu membaca rutin siapa ulama, alal basmalati, atas basmalah, bismillah. Alal basmalati, atas bismillah. Min ghairi adadin, tanpa hitungan, tanpa bilangan, atau tidak terhitung gitu lah ya. Min ghairi adadin, tanpa terhitung, tidak terhitung. Min ghairi adatin mahsurin, dengan tidak terhitung bilangannya. Mahsurin, bilangannya tidak terhitung bilangannya. Fasyafahu, maka menyembuhkan. Fasyafahu, maka menyembuhkan. Allah, siapa Allah Ta'ala. Intaha, selesai. Intaha, selesai. Alif ha. Nah, jadi ternyata ada ulama yang sakit keras, kemudian dia berpikir karena pernah mendapatkan ibarah seperti ibu-ibu nih. Ibu-ibu nih, oh ya kemarin saya ngaji, ternyata bismillah ini luar biasa fadilahnya, kemudian baca. Tahu-tahu Allah berikan kesembuhan, tapi bacanya tidak terhitung. 333, 33, seperti itu. Bismillah. Cukup sekian. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita akan bahas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.